Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan vocab untuk pelajaran vocab untuk hari ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang around the home ya, atau apa saja yang ada di rumah kita atau sekitaran rumah ya. Nah, pembahasan pertama itu di sini ada cerita tentang different homes ya, rumah yang berbeda katanya. Jadi biar saya bacakan dan juga mengartikan. When we first got married, we live in a one bedroom flat with a small kitchen, a living room, and a bathroom ya. Jadi katanya ketika kita itu pertama menikah, kita tinggal di one bedroom flat itu ya mungkin bisa dibilang kayak apartemen apa tipe berapa saya lupa lagi ya. Jadi kurang lebih katanya apartemen yang dia itu satu kamar tidur ya dengan dapur yang kecil dan juga ruang keluarga ya atau ruang tengah dan juga sebuah kamar mandi ya. When our first child was born, she had to share our bedroom ya. Jadi ketika anak pertama kami itu lahir katanya dia ya si anaknya tadi itu harus sharing ya atau bareng ya tempat tidurnya dengan si pasangan suami istri ini ya. Now we live in a 4 bedroom house ya. Jadi sekarang katanya kita tinggal di rumah yang dia itu punya 4 kamar tidur ya. Our bedroom has an ensuite bedroom ya. Jadi katanya kamar tidur si pasangan ini itu punya kamar mandi yang dia itu satu sama kamar ya. Di Indonesia juga banyak yang seperti itu. Our 2 teenage children have their own rooms ya. Jadi katanya anak remaja mereka ya itu memiliki ruangan mereka masing-masing ya. We have a spare room for guests and another bedroom ya. Jadi katanya kita punya ruangan sisa ya. Tadi kan katanya 4 kamar tidur ya. Makanya tadi satu untuk suami istri ini, 2-nya untuk anaknya dan sisanya ini katanya untuk tamu ya. Dan kamar mandi yang lain katanya. Downstairs there is a living room ya. Di bawah katanya, di lantai bawah itu ada ruangan keluarga, dining room ya, ruang makan, and a study ya. Di sini study itu ruangan yang buat bekerja ya. We've also got a big kitchen with a freezer ya. Jadi katanya kita juga mempunyai dapur yang besar ya dengan kulkas lah bisa dibilang seperti itu ya. A cooker with 2 oven on and a dishwasher ya. Berikutnya buat masak ya, kompor dan 2 oven pemasak dengan 2 oven katanya. Dan juga sebuah dishwasher itu mesin cuci piring lah gitu ya. Next to it there is a small utility room where we keep the washing machine ya. Jadi di pinggir itu katanya setelah itu atau di pinggirnya itu ada ruangan serbaguna lah bisa dibilang itu, ruangan kecil serbaguna di mana kita menaruh mesin cucinya di situ ya. Nah, di sini ada kata yang perlu kalian jadi catatan. Di situ ada language. We usually talk about a sink in the kitchen but always basin in the bathroom ya. Jadi kalau kalian buat nyuci tuh ya, jadi nih yang nanti saya buletin ya. Iya, nah ini ya. Nah, itu namanya sink kalau dia itu di kitchen ya atau di dapur. Kalau misalkan dia letaknya di bathroom gitu ya, namanya itu wash basin ya. Nah, di sini juga yang perlu kalian lihat ada tap ya, keran tap itu, ada microwave ya. Berikutnya ada cupboards ya. Cupboards di sini lemari di bawah ya. Terus ada sink yang tadi saya udah jelasin, ada kettle ya. Berikutnya ada tiles itu keramik ya, keramik yang ada di pinggir-pinggir si dapur ya biasanya kalau misalkan ini.
Misalkan dapurnya bagus, itu biasanya bagian bagian temboknya itu ada keramiknya. Kenapa? Biar kalau kita masak di dapur kan berarti pakai minyak ya. Kalau misalkan pakai tembok itu nanti susah membersihkan ya. Kalau misalkan dia keramik itu lebih mudah untuk dibersihkan lagi. Nah, ini tadi fridge sama freezer ya. Fridge itu itu pendingin ya. Pendingin tapi biasanya buat makanan, buat buah dan yang lain-lain ya. Kalau freezer itu ya freezer buat yang bekunya itu. Ya, di sini juga ada macam-macam barang-barang yang kalian bisa temuin di rumah ya. Pertama itu ada sofa ya, sofa and cushion ya, cushion ya. Jadi sofa itu sofa, cushion itu si bantalnya yang sofanya ya. Some people like a big sofas with a lot of cushion ya. Berikutnya some people like firm chairs ya. Firm itu kokoh atau keras ya. Katanya di sini dibilang opposite soft ya, kebalikannya dari lembut ya. Nah, berikutnya ada do you like a wooden floor with a rug ya. Wooden floor itu lantai kayu. Rug di sini kurang lebih karpet ya. Berikutnya juga ada karpet. Nah, di sini bedanya rug sama karpet itu, karpet itu biasanya menutupi seluruh ruangan dari tembok ke tembok lagi gitu ya. Jadi kurang lebih kalau udah dipasang itu susah buat dibongkarnya lagi. Nah, kalau rug itu rug itu kurang lebih ya semodal karpet tapi ukurannya kecil lah. Mungkin 2 meter juga masih kemasuknya rug gitu. Dan ini gampang banget dibersihkan ya. Ada curtains ya. Berikutnya ada apa nih? Blinds. Apa nih blinds? Ya, berikutnya ada a duvet ya. Terus ada or a sheet ya. Jadi duvet itu kalau misalkan kalian pernah lihat ke IKEA, di situ ada selimut ya, selimut yang banyak kapasnya gitu ya. Pokoknya model-model IKEA lah ya, kayak misalkan di barat yang agak tebal ya. Biasanya kalau duvet itu kalau ya di luar negeri itu ada sarungnya sendiri gitu ya. Jadi model-model selimut cuman gede gitu ya. Nah, berikutnya ada sheet ya, sheet itu kurang lebih dan blanket ya. Blanket di sini selimut selimut tipis lah, biasanya di Indonesia banyak lah, di rumah-rumah juga. Saya nggak tahu yang di asrama kalian apakah kalian pakai blanket sama atau duvet ya. Kayaknya pakai blanket kalian ya. Terus kalau tadi sheet itu namanya apa? Saya lupa lagi di bahasa Indonesianya. Jadi lebih ke spray ya. Berikut juga ada one pillow ya, or two. Jadi satu bantal atau dua. Ya, next pembahasan berikutnya itu tentang money ya, atau duit. Nah, di sini ada notes and coin ya, ada note sama nota sama ada koin ya. Notes and coins ya. In the UK the currency is sterling ya, pound ya. Jadi mata uang di Inggris itu mereka menggunakan pound sterling ya. In America it is the dollar ya. Kalau di Amerika itu dolar. In much of Europe it's the euro ya. Jadi kalau misalkan di Eropa itu namanya euro ya. Catatan di sini contohnya 10 pounds ya, 20 euros ya, 10 pounds not gitu. Jadi nota 10 euro 10 pound sterling gitu. Berikutnya ada a 20 euro nota 20 euro gitu. Berikutnya ada coin ya, koin yang dia itu dipakai di UK ya. Ada contohnya 50 pence ya. Ini biasanya dibilangnya 50p ya. Usually spoken as 50p. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu perak lah ya, 500 biasanya bilangnya gitu sih. Cuman kalau sekarang orang Indonesia itu karena mata uangnya kebanyakan kertas, jadi jarang lagi koin ya. Dan koin di Indonesia pun ya biasanya disebutnya perak kalau di Indonesia gitu ya. Nah, ini kalau di UK dia bilangnya itu bukan pound sterling ya, bukan 1 pound ya. Kalau misalkan buat 1 pound kalau misalkan buat koin itu kalian bilangnya pence ya. Jadi contohnya 50
pence atau 50p ya kalau misalkan disebutkan. Kalau misalkan kalian di Eropa ya, itu biasanya bilangnya sen ya. Jadi 50 cent gitu. 1 euro berarti 1 euro ya. Kalau koinnya berarti 50 cent, 20 cent, 30 cent ya gitu. Nah, next, managing your money ya. Nah, di sini ada cerita juga. I've had a bank account for a few years now and I make sure my account is always in credit ya. Jadi pertama katanya dibilangin saya telah memiliki bank account ya. Jadi account bank ya untuk beberapa tahun sampai sekarang gitu ya. Dari beberapa tahun sampai sekarang gitu ya. Beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. And I make sure my account is always in credit. Jadi saya selalu memastikan ya kalau account saya itu ada duitnya. Jadi my account is always in credit. In credit di sini maksudnya ada isinya lah si akun kalian ya, atau ya di bank kalian lah. I go to the cash point once a week ya. Jadi saya pergi ke cash point, itu bisa kalian artikan sebagai ATM ya. Sekali seminggu. So I always have some cash with me ya. Jadi saya selalu punya uang cash dengan saya selalu punya uang cash lah, kurang lebih gitu artinya ya. And I check my account online once a week to see how much money I've got ya. Jadi katanya dia juga ngecek akun dia secara online itu sekali satu minggu untuk lihat sisanya berapa lagi gitu uang yang dia punya gitu. Nah, sekarang masuk ke money problems ya. Jadi problem terhadap duit ya. Di sini ada cerita lagi. When I went to university, I had to get a student loan to pay my fees ya. Jadi katanya ketika dia itu kuliah, katanya si orang ini harus ngajuin pinjaman uang ya, dan ini dikhususkan untuk mahasiswa atau mahasiswi gitu ya, untuk membayar kebutuhan sehari-hari dia ya. Itu bisa juga sebagai bisa uang kuliah gitu ya, bisa juga mungkin buat makan juga ya. That mean I had to be careful and make sure I didn't waste money ya. Itu artinya katanya si orang ini tuh harus hati-hati dan ya memastikan bahwa dia itu tidak buang-buang duit gitu ya. But by the time I finish my degree, I owed a lot ya. Jadi katanya ketika dia itu lulus ya, dia itu punya banyak hutang gitu ya. One good thing is that I don't have to pay it back until I get a job ya. Jadi katanya satu hal yang baik itu dia nggak harus bayar ya sampai dia mendapatkan pekerjaan ya. And I'm earning a reasonable amount of money ya. Jadi katanya dia itu mendapatkan ya, kayaknya udah dapat kerjaan di sini. Dia dapat kerjaan yang gajinya itu ya oke lah ya. Jadi rata-rata lah, normal gitu ya, nggak terlalu kecil, nggak juga gede gitu ya. At the moment I'm saving up for a new laptop. Jadi untuk saat ini saya menabung. Saving up itu menabung untuk membeli laptop baru. The one I have is very slow and keep going wrong ya. Jadi katanya dia ternyata punya laptop sekarang, hanya saja laptop yang dia punya sekarang itu lambat ya dan bermasalah terus gitu. I'd love to have a car as well, but I can't afford it ya. Jadi dia juga pengen punya mobil ya, hanya saja dia belum mampu belinya gitu. Nah, masuk ke accommodation ya. Accommodation itu tempat yang dimana kalian tinggal gitu. This year I'm renting a flat with 3 friends of mine. Jadi katanya dia menyewa ya sebuah, bisa dibilang apartemen atau rumah dengan 3 teman baiknya dia katanya ya. We had to pay 1 month's rent as a deposit ya. Jadi katanya mereka itu harus membayar 1 bulan 1 bulan cicilan ya sebagai jaminannya atau uang muka di situ. Nah, di sini uang muka atau jaminan di situ tersebut kalau misalkan kita
mau pindah dari rumah tersebut itu kalau memang tidak ada kerusakan ya dari rumah tersebut itu bakal balik lagi ke kita gitu. But it's a nice place ya. Jadi tapi ini tempat yang baik katanya, quite good value for money ya. Jadi worth it lah ya dengan duitnya segitu katanya. Dengan harus bayar segitu itu worth it banget gitu kurang lebih. And the landlord isn't charging us to use his garage ya. Jadi katanya si yang punya tempat juga tidak minta tambahan bayaran ya untuk menggunakan garasinya dia gitu. Nah, ini juga ada catatan lagi untuk kalian ya. We use rent when we pay to use something for long period of time ya. Jadi katanya kalian menggunakan kata rent ya untuk menyewa itu jika kalian bayar dan menggunakan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama. Contohnya rent a flat ya, nyewa rumah gitu. The non rent is the amount you pay ya. Jadi kalau misalkan kalian gunakan kata benda rent itu maksudnya itu kalian sebutkan jumlah sewanya berapa gitu. The rent is 400 pounds per month gitu. Contohnya di sini gitu ya. We use hire when we pay to use something for short period of time. Jadi kalau misalkan kalau kalian mau nyewa sesuatu tapi jangkanya pendek ya, bukan jangka panjang seperti nyewa rumah, kalian gunakan kata hire ya. For example, I hired a bike for the day ya. Jadi contohnya saya nyewa sepeda selama 1 hari gitu ya. Both verb are used with car. Nah, untuk mobil ini spesial ya. Jadi kalian bisa gunakan rent atau hire khusus untuk mobil ya. Nah, ya mungkin cukup sekian saja pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.